Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita politik terupdate hari ini, dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi dan mengedukasi kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya satu persatu. Let's do this, let's go. Indonesia's rockstar politician. Indonesia pengalaman banyak orang punya, politician. tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya. Yes. PDIP menjadi partai terbesar dalam 2 kali pemilu, jasanya Pak Jokowi nggak kecil. 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Hasilnya PD Perjuangan menang. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi. Luar biasa, Bapak bangsa Indonesia. Yang pan di dalamnya itu KKN apa? Kolusi dan yang mana? Yang korupsi yang mana? Nepotisme itu yang mana? Lo Gibran, Anda kan nyalonkan Gibran. Sama Pak Ganjar ya. Refli Harun masih belum move on, teman-teman. Saya bingung bin ajaib ya. Ini ada ya, seorang ketua umum partai, pernah jadi ketua MPR, pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, tapi tidak percaya diri menghadapi anak kecil. Kok bisa gitu loh? Kan mestinya Zulkifli Hasan bilang, saya yang pantas jadi wakil presiden, bukan Gibran anak kecil. Mestinya begitu. Saya mau terangkan kepada kita Makanya semua. saya katakan, apa yang disampaikan Pak Rafli, partai yang pernah saya pilih pada tahun 1999 itu, kok nggak begitu lagi gitu loh. Makanya jangan heran kalau saya nggak pilih PAN lagi sekarang. Apa yang disampaikan? Saya pilih PAN. Anda nggak memilih PAN nggak ada masalah. Kita alhamdulillah naik kursinya kemarin, jumlah suara kita besar. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, turun lagi. Pak Refli ini kan kasih PAN tadi itu kan soal cuma nomor 2 aja dari partai terendah kan. Sebentar, kan saya mau kasih tahu. lebih gede dari Demokrat doang. Saya mau kasih tahu. Nomor 1 bahwa sampai nomor tadi 6 soal kan partai lain, penunjukan bukan Gibran partai dan Anda. seterusnya. Itu artinya partai itu juga tidak laku lagi sudah. Udah mulai tidak laku, ya kan? Yang tidak laku itu sebetulnya bisa jadi pendapat Yang ada yang laku itu laku mandi. Refli Harun itu kalau udah bicara nggak pernah dengar orang. Jadi begini, saya mau tegaskan bahwa soal pemilihan penetapan Gibran sebagai cawapres dari kubunya 02 itu tidak serta-merta itu adalah saran masukan dari Partai Amanat Nasional saja. Dan ini penting diingat tuh. PAN menyarankan ya? Sebentar. Wah, luar biasa PAN menyarankan Gibran. Berarti Zulkifli Hasan bukan hanya serta-merta keputusan dari PAN itu yang saya bukan menyarankan. Tapi menyarankan juga. Tapi kan di sana ada koalisi partai-partai. Dan itu keputusan untuk menetapkan Gibran itu bukan seperti tadi yang dituduhkan karena ada presiden, anaknya presiden. Bukan itu, ada beberapa yang mungkin Pak Rafli itu tidak melihat secara jelas. Apa menurut Anda kelebihan Gibran sehingga Zulkifli Hasan takut ada bersaing? banyak hal, tapi tidak usah saya sebutkan satu-satu. Dan ingat, Pak Rafli ya, coba searching jejak digital saya. Sehari sebelum penetapan Gibran sebagai cawapres, kami tetap masih mendukung Erick Thohir sebagai cawapres. Yang diusung oleh PAN. Coba dicek. Keren. Ini nggak apa-apa. Coba dicek. Partainya lama, ketua umumnya lebih hebat dari Erick Thohir, malah orang lain yang dicalonkan. Jadi, mana partai ini? Itu dicek. Saya cuma mengatakan sebagai ketua praksi, saya tetap mendukung. Zulkifli Hasan itu lebih hebat loh dari Erick Thohir, lebih hebat daripada. Iya silakan. Kalau itu pendapat Anda bagus. Tapi waktu itu kami tetap kira-kira kenapa Anda cawapresnya itu adalah Erick Thohir. Enggak, ini Anda ini kan salah. Tadinya kan seakan-akan kami dari awal tuh Gibran. Kita itu coba dicek, saya sampai hari terakhir sebelum ditetapkan, saya tetap menginginkan bahwa bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Kenapa ya PAN mencalonkan Erick Thohir sebagai wakil presiden? Padahal Anda memiliki ketua umum partai yang lebih keren, lebih berpengalaman, itu lebih diplomatis, lebih bisa diterima. Dan kan track recordnya panjang. Erick Thohir itu baru 1 periode loh jadi menteri. Jadi tiba-tiba kok Erick Thohir yang jadi wakil presiden dari PAN. Ini Pak Itulah sebabnya saya pilih PAN lagi. Pak Refli ini kan orang luar. Refli ini kalau orang baik dia pasti bertentangan ya. Kalau orang-orang yang dicintai rakyat, yang didukung rakyat, dia pasti tidak sukai. Ya. Dia selalu bertentangan ya, namanya gelap nggak akan bisa bersatu dengan terang, teman-teman ya. Mas Hasto juga bilang ya, jangan uji kesabaran kami. Nanti lihat bagaimana kami melawan di Pilpres. Tapi suara Ganjar akhirnya kita lihat malahan kan di lock 17%. 17%. Udah dengar kalian kan? Katanya apa tadi? Di lock 17%. Hoax lagi dia. Bukan 17%, 16,8. Hoax lagi. Dan juga yang melok itu bukan sistem, tapi kami rakyat yang 58% itu yang mengunci biar tahu kau. Suka kali kau bikin pernyataan. Begitu dicecar kau tadi pertanyaan kan, kenapa bisa begitu Pak? Nyatanya Bapak bilang katanya kemarin itu jangan uji kesabaran kami, kita buktikan di Pilpres. Nyatanya 16% kan? Uji kesabaran seperti apa?
Udah terbukti kan? Udah terbukti. Nggak perlu lagi uji kesabaran, uji nyali yang penting sekarang. Kalau kita bicara mengenai si Hasto ini nggak ada habisnya ini, ya. Karena apa? Ini manusia yang sering berganti-ganti muka. Sering berganti-ganti sebentar santai, sebentar lagi marah-marah, sebentar lagi mewek, sebentar lagi serius, bentar lagi keluar air mata. Oh, itu maksudnya. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi ya, supaya kau tidak supaya meyakinkan ya sandiwaramu itu, aku sarankan kau pakai ini toh. Udah enos lagi opung ya. Ini pengincang muka ini. Jadi Bapak baik-baik saja kok di luaran sana nggak ketahuan. Nggak begitulah ya kan. Jadi jangan sampai lupa, kalau memang mau dipesan ya, order sekarang juga di Dorli Beauty Care. IG-nya bukan pernyataan resmi, tapi pernyataan isi kepalanya sendiri. Aku curiga kawan ini ya, ini udah nggak satu bahasa lagi nih sama Ketum ya, dan juga pengurus-pengurus partai yang lain. Karena apa? Karena bisa dikatakan ini menurutku ya, menurutku nanti ya pengurus partai sana contohnya, Ibu Puan berbicara ini, dia berbicara yang lain. Ibu Ketum berbicara ini, dia berbicara lain. Ganjar berbicara yang ini, dia berbicara lain. Aduh, makin kesini kok makin kesana. Jadi kita akui ya, tahun 2014 ini si Hasto ini cemerlang prestasinya. Karena apa? Mampu menghantarkan Bapak Jokowi untuk menjadi presiden, dan suara PDIP secara nasional naik. 2019 begitu juga, sukses juga. Pak Hasto, ini kan berhubung kan kau udah 10 tahun. Jadi ibarat motor atau mobil, ya udah umurnya ini. Udah nggak bisa kencang lagi larinya, udah harus overhaul. Ya, jadi ini kalau secara kepartaian, ya manusia yang satu ini memang harus diganti. Harus ada refreshment gitu loh. Karena apa? Makin kesini masyarakat itu menilai PDIP adalah Hasto, Hasto adalah PDIP. Jadi semua pernyataan Hasto yang blunder-blunder itu sudah mewakili PDIP, padahal kan enggak. Contohnya saja, ini orang getol kali yang mengkritisi pemerintahan Jokowi, mengkritisi apa yang dilakukan Bapak Jokowi. Padahal Mbak Puan sendiri itu memuji kinerjanya Bapak Jokowi. Kan udah nggak satu seragam lagi, udah nggak satu suara lagi. Ada apa toh? Karena udah tahu kau mau digantikan, makanya panik kau. Makanya panik kau. Ya, karena orang ini kalau nggak salah ini bakalan kongres ya, kongres kalian kan. Jadi iya, kalau dia kan tadinya ini menurutku berharaplah dia mungkin jadi ketum, walaupun itu yang dinamakan dengan jauh panggang dari api. Karena sempat dia berharap jadi ketum, itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Iya, kejauhan ya. Karena apa? Gak mungkin lah Ibu Ketum itu lebih memilih kau daripada memilih Mbak Puan. Kalian tahu nggak 3 trik manipulasi Jokowi yang bikin beliau jadi the maestro politik Indonesia? Ini dia. Waduh. Foto berikut ini merupakan momen ketika Pak Jokowi bersalaman dengan Joe Biden, di mana kita bisa melihat ketika Pak Jokowi ini bersalaman, secara postur tubuh itu tegak lurus dan menatap wajah dari Joe Biden ini. Sebagai orang keturunan Jawa, seharusnya Pak Jokowi memberlakukan adab sopan santun. Tetapi kalau kita analisis lebih detail, Pak Jokowi di sini justru tidak boleh memberlakukan adab sopan santun itu. Karena ketika Pak Jokowi salamannya itu nunduk kepada Joe Biden, artinya Indonesia tunduk kepada Amerika. Karena di sini Pak Jokowi bersalaman mewakili atas nama Indonesia, bukan atas nama pribadi. Foto kedua ini kita bisa melihat
lihat ketika Pak Jokowi bertemu dengan Elon Musk, di mana Pak Jokowi menggunakan baju yang sangat sederhana adalah menunjukkan persahabatan di antara keduanya. Nah, trik psikologi bersikap humble seperti ini juga sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Contohnya ketika berfoto metal, kemudian ketika naik motor yang sudah dimodif. Gambar yang ketiga ini adalah ketika Pak Jokowi makan jagung di kunjungan kerjanya. Nah, trik psikologi di dalam video tersebut menunjukkan sikap kesederhanaan dari Pak Jokowi, tetapi ini juga merupakan trik untuk memikat hati rakyat, karena masyarakat jadi berpikir bahwasanya presiden aja bisa setara dengan kita. Gimana menurut kalian? Yes, tepat sekali teman-teman ya. Jadi itulah kelebihan dari Bapak Jokowi kita ya teman-teman ya. Dia seolah-olah menunjukkan sikap dizolimi tapi nggak membalas. Sederhana seperti presiden tapi terlihat seperti rakyat. Akan tapi di hadapan pemimpin-pemimpin besar di luar sana dia tidak menundukkan kepalanya untuk bersalaman dengan mereka seperti yang dilakukan adat Jawa ketika mereka harus sungkem kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih besar. Pak Jokowi menunjukkan bahwa dia mewakili rakyat Indonesia, harus menunjukkan wibawa, menunjukkan kita adalah bangsa yang besar yang tidak mau tunduk dengan setiap strategi-strategi mereka untuk melemahkan bangsa kita. Pak Jokowi adalah seorang pemimpin teladan yang sangat-sangat luar biasa keteladanannya untuk masyarakat Indonesia. Lahirnya kita harus seperti itu, menunjukkan sikap kita wibawa kepada orang-orang yang menganggap remeh kita, akan tapi kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang-orang yang berada dalam circle kita teman-teman, atau dalam kelompok-kelompok kita. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless you. Bye guys.